lagi menguji kesabaran kita. Sampai di mana? Tapi punya yang gak sabar. Ya, Allah uji kesabaran kita. Yang ketiga, kalau kita meminta kayak-kayaknya nggak diberi, nggak sesuai dengan dimohonkan, itu berarti Allah tidak mau memberikan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Mungkin itu nggak cocok buat kita. Maka Allah ganti dengan jawaban dan pengabulan yang lain. Untuk apa? Menguji keyakinan dan tauhid kita. Artinya doa itu terkabul semua. Coba di antara tiga ini, mana yang paling banyak terkabul? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Ayo, yang mana yang paling banyak? Ada yang cash, ada yang cash? Ada yang ditunda-tunda. Banyak nih. Ada yang diganti dengan yang lain. Ya, diganti dengan, intinya ketiga-tiganya ini adalah ada. Oleh karena itu perhatikan bagus-bagus. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita menjadi orang yang pandai bersyukur di dalam hidup ini. Semoga Allah memberikan tambahan dan keberkahan di dalam hidup yang sangat fana. Amin. Ya Rabbal alamin. Sholawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan risalah agama ke dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan sunnah-sunnahnya itu dapat kita terapkan, dapat kita amalkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang paling tidak, walaupun kita tidak mampu mengerjakan seluruhnya, tapi tidaklah elok dan pantas untuk sunnah itu kita tinggalkan seluruhnya. Paham ya? Ibu? Bapak? Saya mau tanya ini, ibadah itu banyak yang sunnah, banyak yang wajib? Banyak yang sunnah, banyak yang wajib? Banyak yang sunnah. Makanya ukuran kesolehan orang itu bukan pada ibadah wajibnya, tapi ibadah sunnahnya. Sholat lebih banyak sholat sunnah. Kalau sholat wajib cuma 17 rakaat sehari semalam. Kalau sholat sunnah bisa ratusan. Benar nggak tuh? Puasa mana lebih banyak? Puasa wajib, puasa sunnah? Puasa sunnah. Puasa sunnah itu cuma Ramadan, puasa wajib itu Ramadan, puasa nazar ya. Cuma itu mau qadha puasa itu wajib itu. Sedekah, zakat, saya tanya, banyak yang sunnah, banyak yang wajib? Banyak yang sunnah. Begitupun umroh, haji. Mana banyak? Banyak sunnah. Walaupun ibu punya duit banyak, kewajiban haji itu perhatikan cuma sekali seumur hidup. Tapi kalau ibu umroh bisa berkali-kali, bisa 3 kali ibu setahun. Kalau punya duit. Sampai di mana? Punya duit. Kayaknya ibu sini kaya-kaya. Ibu mau umroh? Nanti ada undian umroh ya. Mudah-mudahan ibu dapat. Berapa orang yang dapat? Ya, kayak yang bayar nih. Nunggu ada duit ya bu. Kalau mau umroh itu 3 bu. Umroh itu ada 3 ya. Pertama yang disebut umroh itu disebut dengan umroh nasab namanya, keturunan. Bapak kita, pom kita punya duit banyak, sawahnya luas, rumahnya gede, tanahnya lebar, dijual. Anak cucunya berangkat semua, kita nggak perlu tahu. Pokoknya berangkat, itu namanya keturunan. Ada yang kayak itu? Ada di sini? Bersyukur bu. Pulang nanti jual sawahnya. Jual
Cuma satu-satunya Pak Ustaz. Udah, Pak Ustaz. Berdoa pada Allah. Yang kedua disebut dengan kasab. Kasab itu usaha namanya. Jadi usaha nabung 500, 1 juta, 2 juta, sampai berapa? Sampai 30 juta. Ibu berangkat. Itu namanya kasab, hasil usaha. Yang ketiga disebut dengan nasib. Apa itu nasib? Begitu ibu nyeberang jalan ditabrak orang. Mau? Kata yang nabrak, maaf Bu Haja, maaf Pak Haji, saya tak sengaja. Maaf Pak, saya jangan dipanggil Haji, saya jangankan Pak Haji Pak, umroh saja belum. Katanya kebetulan orang ini orang kaya. Katanya Bu, kalau begitu ibu tahun depan saya umrohkan. Itu sama dengan ini Pak Ketua Gani mau mengumrohkan ibu-ibu. Jadi kalau ibu mau masuk kategori yang umroh nasib tadi, nyebrang jalan jangan nengok-nengok. Mau? Begitu nyebrang ditabrak orangnya lari. Gempor kita. Itu tapi yang paling hebat itu maaf kasbi atas usaha sendiri. Rasanya beda. Makanya mulai sekarang saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak kita yang hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk haji dan umroh. Amin. Amin. Daftar dulu. Daftar dulu. Nah, lanjut. Berapa lama waktunya? Terlihat jam nggak ada jam. Tolong catat, perhatikan. Ini isinya. Saya akan simpulkan apa yang disampaikan di dulu. Ya. Yang paling banyak berdoa di dalam Al-Quran itu namanya Nabi Ibrahim. Jumlah doanya 27 macam. Ada di 5 surah. Perhatikan. Pertama surah kedua Al-Baqarah ayat 126 sampai 129. Yang kedua surah Ibrahim surah ke-14 mulai dari ayat 35 sampai 41. Yang ketiga surah ke-26 Asy-Syu'ara mulai dari ayat 83 sampai 87. Yang keempat surah Az-Zariyat ayat yang ke-100. Doanya ibu-ibu apa? Rabbi habli minas. Coba baca yang lain apa? Itu apal semua ya. Rabbi habli minas. Itu ada di surah Az-Zariyat ayat yang ke-100. As-Saffat ayat yang ke-100, ayat surah ke-7 ya. Kemudian yang terakhir surah Mumtahanah ayat mulai dari ayat 4 dan ayat 5. Dari 27 doa Nabi Ibrahim itu ada satu doa Nabi Ibrahim itu yang minta Nabi Muhammad. Udah pernah dengar? Udah pernah dengar? Belum pernah. Adanya di surah Al-Baqarah ayat 129. Ayat 129. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ada? Buka janda. Ada? Baca nanti di rumah ya Bu. Apa doanya? Rabbana ya Tuhan kami wa ba'ats fihim, mohon engkau utus di tempat ini, di kota Mekah ini, seorang rasul berasal dari karangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat engkau dan mengajarkan ilmu dan kitab, mengajarkan hikmah ataupun hadis, dan membersihkan jiwa atau dosa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha perkasa, maha bijaksana.
Itu adanya di surah kedua ayat 129. Dalam kurun waktu 2600 sampai 3000 tahun Allah jawab doa itu. Berapa lama, Bu? Berapa lama? 2000 sampai 3000 tahun menurut para ulama. Di mana jawabannya? Ada di surah At-Taubah surah ke-9 ayat yang sama itu 128 129. Apa kata Allah? Laqad ayo sama-sama kita baca, ini sering dibaca nih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu di surah ke-9 At-Taubah ayat 128 129, sama dengan Al-Baqarah tadi ayatnya. Nomornya. Paham ya? Apa jawaban Allah? Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Sungguh berat terasa olehnya penderitaan yang dialaminya karena menginginkan keimanan dan ketakwaan dan keselamatan untuk kamu. Jadi Nabi Muhammad itu diutus, dia menderita, Bu. Kenapa dia menderita? Karena dia menginginkan supaya kita ini selamat dunia akhirat. Kalau Nabi itu ego, mementingkan dirinya sendiri, nggak perlu dia repot-repot. Dia sudah dijamin masuk surga. Dosanya pun udah diampuni. Liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu Muhammad yang dulu, yang sekarang, yang akan datang udah diampuni semua. Kalau Rasulullah ingin selamat sendiri, keluarganya saja selamat, tak perlu dia menderita. Kenapa dia menderita? Karena dia sayang kepada kita. Paham? Tapi kitanya yang gak sayang dengan diri sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang yang gak sayang dengan diri sendiri. Banyak.